Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang hadir di studio maupun yang offline dari mana saja, tak terkecuali khususnya penyimak Certa Media yang setia, masih bersama narasumber utama kita Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam. Selamat malam Pak Arif Wibowo. Oke, kita lanjut Pak Lutfi tentang ngaji pasan kita. Ya, Tema kita malam ini adalah lanjutan. Saya kira penegasan karena Pak Lutfi kemarin kalau tidak salah ingat menyebutkan bahwa membedah pemikiran Abdurrahman Wahid itu satu tema dan subtema dengan yang lainnya saling berhubungan. ya, Tema kita malam hari ini adalah gerakan Islam dan wawasan kebangsaan. ya, Di berbagai negara Pak Lutfi, tak terkecuali di negara kita, seringkali disandra oleh satu ilusi. Ilusi yang memaksa antara kecintaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada negara, sehingga keduanya seringkali dibenturkan. Dalam catatan sejarah sering kita bahas juga, mulai dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era Soeharto, era Gus Dur, bahkan sampai hari ini kita sering kali menyaksikan ya kemunculan gerakan-gerakan keagamaan. Karena judulnya Gus Dur Islam, tentu gerakan Islam juga tidak luput dari gerakan itu. Sehingga seolah-olah mengidap, kalau saya menyebut itu apa ya, rabun sejarah atau gimana nggak tahu ya. Sehingga memandang wawasan kebangsaan itu seolah-olah apa ya, dilema untuk mencapai suatu tujuan mereka begitu. Karena seringkali negara atau wawasan kebangsaan itu dianggap tauhid, berhala, sekuler, dan seterusnya. Sehingga harus diruntuhkan demi menegakkan utopia negara bersyariat formal begitu. ya, Maka kemudian arah daripada tulisan Abdurrahman Wahid terkait dengan tema gerakan Islam dan wawasan kebangsaan itu secara detailnya nanti seperti apa? Pak Lutfi tolong diuraikan secara mendalam begitu. ya. Terima kasih Pak Arif Wibowo. Yang abstrak dari tulisan Abdurrahman Wahid yang perlu saya perjelas terkait dengan tema gerakan Islam dan wawasan kebangsaan itu satu istilah yang disebut dengan wawasan kebangsaan itu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan di dalam hal ini? Nah, di dalam hal ini kita mesti membaca sebuah perkembangan kemunculan sebuah bangsa, Pak. Ya, ya. Gitu. Kapan sih yang namanya bangsa-bangsa itu muncul? Dalam istilah bukunya Abdurrahman Wahid itu nation state. Nah, nation state. Nah, nation state ini muncul kurang lebih ya itu pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu kan Turki Ottoman, ya, yang dulu masih khilafah Islamiyah, ya, itu berkoalisi dengan Jerman. Jerman itu dulu namanya kalau nggak salah Prusia. ya, ya. Lalu kemudian koalisi juga dengan Uni Soviet. Uni Soviet. Dan beberapa negara timur lainnya. Ya. Nah, lawan utamanya itu adalah Inggris, Ya. lalu kemudian Prancis yang dikenal sebagai blok sekutu, Ya. kan begitu. Ya. Nah, ternyata di Perang Dunia Kedua itu yang menang itu adalah blok sekutu, Inggris, Prancis dan seterusnya. Ya. Jerman, lalu kemudian Turki, Uni Soviet itu kalah, kan begitu. Ya. Nah, setelah kalah itu muncullah gerakan selanjutnya. Ini gimana negara-negara sekutu ini yang itu membentuk satu pertahanan yang disebut dengan NATO itu loh. Negara-negara Atlantik Utara ini memunculkan sebuah strategi bagaimana negara-negara yang dulu menjadi lawan dari negara sekutu itu harus dipecah-pecah dan bahkan kalau mungkin dibuat konflik. Kan begitu. Muncullah strategi-strategi yaitu gimana negara-negara yang dulu melawan sekutu itu dipecah. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya beberapa pecahan-pecahan
yang muncul dari negara lawan sekutu. Lawan sekutu. Itu. Di antaranya itu adalah negara-negara di bawah naungan Turki Ottoman. Turki Ottoman. Nah, kan begitu. Ya. Nah, di antara negara-negara Turki Ottoman itu kan satu kekuasaan Islam yang bahkan menaungi hampir seluruh negara Arab. Turki Ottoman ini ya. Turki Ottoman. Nah, ini lalu kemudian dipecah-pecah ini strateginya. Lah itu di antara para negara sekutu yang punya strategi memecah-mecah itu, ya, itu Inggris. Inggris. Nah, kan begitu. Dalangnya. Kalau dalang utamanya Amerika, Pak. Tetap ya. Karena dibalik kemenangan negara sekutu, ya, itu dibaliknya adalah Amerika. Begitu. Ya. Itu riset-riset sudah banyak lah. Di situ berkata begitu itu banyak sekali riset begitu. Nah, lalu kemudian ini negara ini dipecah-pecah, Arab dimerdekakan. Arab itu kan merdeka, atau Saudi Arabia itu kan atas bantuan Inggris. Merdekanya ya. Merdekanya atas bantuan Inggris. Ya. Di mana ada dua calon utama kan. Ya. Satu kelompok Hasyimiyah, yang kedua kelompok Saud. Ya. Nah, yang dibela oleh Inggris itu adalah Saud. Ya. Awalnya Hasyimiyah, cuman Hasyimiyah ini terlibat pemberontakan di wilayah Turki merdeka setelah Turki ini direpublikkan oleh Inggris itu. Nah, lalu kemudian Mesir itu juga dimerdekakan. Jangan lupa itu ada Napoleon Bonaparte di sana yang ikut mendesain terhadap pembentukan Mesir sebagai satu negara. Gitu. Nah, ada lagi misalnya di beberapa belahan negara termasuk di dalam hal ini Indonesia, gitu ya. Indonesia ini walaupun Indonesia itu dalam Perang Dunia Kedua itu tidak ikut-ikut gitu ya, bahkan belum merdeka ya. Cuman Indonesia ini bagian juga karena Indonesia itu punya jaringan langsung ulama-ulamanya dengan ulama-ulama di wilayah Timur Tengah. Maka kemudian dimunculkanlah yang namanya Indonesia itu sebagai negara yang tak berbeda dengan Saudi Arabia. Nah, kan begitu. Nah, itu juga tidak terkecuali di wilayah Persia. Tuh, misalnya kayak India. India itu dulu menyatu antara Pakistan, Bengali, sama kemudian India sendiri. Ini dipisah-pisah, Pak. Ya, begitu, dipisah-pisah. Nah, dari sinilah muncul yang disebut dengan istilah bangsa. Gitu kan. Bangsa itu apa? Bangsa itu yang dipisah-pisah itu. Gitu loh. Ada Mesir, ada Arab Saudi, yang awalnya dulu satu. Mereka dipisah-pisah. Ada Indonesia, ada Pakistan, ada India, ada kemudian Bengali, yang sekarang Bangladesh itu. Nah, setelah dipisah-pisah begini ini, terpecah-pecah begini, negara-negara sekutu itu memudahkan mereka untuk melakukan infiltrasi terkait dengan kolonialisme gaya barunya. Kan begitu, Pak? Ya. Mengapa kok saya menyebut kolonialisme gaya baru? Kolonialisme gaya lama, kolonialisme gaya lama itu sebutlah mudahnya kalau bisa digambarkan itu seperti Belanda menjajah Indonesia. Perang fisik lah. Perang fisik. Nah, itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara-negara yang lain. Nah, kemunculan kolonialisme gaya lama di beberapa negara jajahan itu memicu lahirnya kapitalisme di Eropa, yaitu di NATO itu. Nah, kan begitu. Setelah dipecah-pecah begitu menjadi state-state yang kecil-kecil begitu, lalu kemudian mereka melakukan infiltrasi terkait dengan bagaimana industri di NATO itu hasil kolonialisme gaya lama bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sudah terbagi menjadi kecil-kecil itu, kan begitu. Nah, itu kan di Indonesia juga ada seperti sudah saya singgung, misalnya kayak Lehman Brothers, Mafia Berkeley, dan seterusnya. Infiltratornya apa istilahnya? Istilahnya infiltrasinya modelnya begitu. Ada Lehman Brothers, Rosto, lalu kemudian si Mafia Berkeley, lalu kemudian IGGI, lalu kemudian mereka membentuk IMF begitu. Diindustrialisasikan seperti industrialisasi
di hasil kolonialisme gaya lama di Eropa sana. Ini ingin menyebarkan industrialisasi di wilayah negara yang kecil-kecil ini, yang state-state itu, kan begitu. Dari sinilah muncul kegelisahan yang terkait dengan umat Islam, kan begitu kan? Umat Islam yang punya pengalaman ketika di masa Turki Ottoman dulu, di mana negara Islam itu jadi satu di wilayah di bawah komando Turki Ottoman, ini memori gaya lama bangkit, ya, di tengah bangsa-bangsa yang sudah diceh-ceh, dalam bahasa Jawanya itu dipisah-pisah sama kolonialisme gaya baru itu. Nah, di antara gerakan-gerakan yang ingin membangkitkan gaya lama itu adalah gerakan-gerakan yang disebut oleh Abdurrahman Wahid gerakan Islam itu, yang ingin menubuhkan syariah ke wilayah state yang kecil-kecil itu. Berarti ini tidak hanya di Indonesia ya, berarti di berbagai wilayah yang sudah terpecah-pecah tadi ya? Ya, di berbagai wilayah yang terpecah-pecah, Pak. Di Pakistan ada, lalu kemudian di India juga ada, lalu kemudian di mana lagi ya, Saudi juga dengan memakai ideologi Wahabisme itu. Termasuk di Indonesia kan juga mengalami hal itu. Nah, yang disinggung dalam istilah gerakan Islam dalam tulisan Abdurrahman Wahid itu, gerakan Islam dalam bingkai wawasan kebangsaan itu adalah gerakan Islam yang muncul akibat tumbuhnya state-state yang kecil-kecil itu. Paham ya? Paham. Yang kecil-kecil itu, yang nation state itu, yang gerakan mereka itu masih di dalam memori lama. Turki Ottoman, di mana mereka menginginkan penubuhan syariah di state-nya yang kecil-kecil itu. Jadi prototipenya, gambarannya mudah-mudahan bangkit kembali sebagaimana bangkitnya Turki Ottoman, begitu kurang? Bukan begitu. Kalau Turki Ottoman sudah hilang, Pak. Tapi terkait dengan ideologi keislamannya, itu seperti ideologi keislaman di masa Turki Ottoman itu. Cuman dalam bingkai yang kecil ini. Gitu ya. Paham ya? Spiritnya biar sama gitu. Spiritnya biar sama. Itu khusus di Indonesia begitu. Walaupun ada seperti Islam transnasional. Islam transnasional itu termasuk Hizbut Tahrir itu, yang ingin membangkitkan gaya khilafah ala Turki Ottoman memang ada gitu. Tapi tidak selalu itu yang disebut dengan gerakan Islam di dalam hal ini. Artinya tidak selalu itu kalau itu kan sudah utopis, karena sudah ada nation state. Yang tidak utopis adalah menubuhkan syariah Islam dalam state-state yang kecil-kecil ini. Nah, kan artinya kendati tidak membawa beberapa negara, tetapi paling tidak prototipe tentang Turki Ottoman itu menyatu sebagaimana pada masa itu, begitu. Nah, sebetulnya gerakan ini juga tidak bisa disalahkan 100%, Pak. Gitu loh. Mengapa? Jangan dikira orang-orang seperti Hizbut Tahrir atau gerakan-gerakan ingin menubuhkan syariah di dalam hukum negara itu, mereka tidak sadar desain global itu. Jangan dikira tidak sadar, Pak. Misalnya kayak Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb paham itu, bahwa munculnya nation state itu terkait dengan desain global. Maka mereka ingin melawan, cuman gaya melawannya itu dengan memakai ideologi syariah itu. Begitu loh. Juga jangan dikira pendiri Hizbut Tahrir seperti Taqiyuddin An-Nabhani itu tidak tahu bahwa ini itu dalam bingkai kolonialisme gaya baru. Gitu loh. Sangat sadar ya? Sangat sadar. Dan tahu peta itu. Tahu peta itu. Anda kalau tidak percaya, itu baca majalahnya Hizbut Tahrir, judulnya Al-Hidayah. Sempat Al-Hidayah itu. Sempat berulang kali cetak dulu ya. Dilihat dari cara mereka mengurai terkait dengan kepentingan mereka terhadap syariatisasi atau penubuhan syariah Islam dan hukum negara, itu mereka paham terhadap desain global itu. Mereka juga menyinggung persoalan GATT, gitu kan? Itu loh, gerakan globalisasi itu, agar yang namanya setiap state yang kecil-kecil itu ikut arus dalam globalisasi. Mereka sadar. Mereka juga sadar terkait WTO, World Trade Organization itu, di mana
dalam state-state ini sebetulnya WTI itu desain terkait dengan kolonialisme gaya baru. Jadi mereka melawan dalam konteks desain global ini, imperialisme gaya baru ini, itu dengan syariah sebagai ideologi utamanya. Nah, begitu loh. Nah, dalam konteks mereka sadar itu kesadaran itu juga muncul di dalam gerakan Islam yang salah satunya di Indonesia. Gitu. Nah, dalam konteks inilah Abdurrahman Wahid melihat yang disebut dengan gerakan Islam. Nah, melihatnya Abdurrahman Wahid berbeda dari berbagai gerakan yang cara pandang mereka dalam arus global gerakan Islam penubuhan syariah itu. Posisinya di sini ya. Posisinya di sini. Nah, kesadaran Abdurrahman Wahid terkait mereka, dia tidak mengambil ideologi syariatisasi Islam itu karena pengalaman Abdurrahman Wahid di dalam melihat di berbagai wilayah. Ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan. Abdurrahman Wahid itu juga tahu terkait dengan Indonesia dalam desain global itu di kolonialisme gaya baru itu tahu. Dan gerakan Islamisis itu yang ingin menumbuhkan syariah di dalam hukum negara, mereka juga tahu. Cuman track yang diambil Abdurrahman Wahid berbeda. Gitu loh. Dia tidak mengambil track perlawanan itu dalam bingkai ideologisasi syariah. Tapi mengambil track yaitu gerakan Islam kultural. Gitu lah. Nah, Anda baca di bukunya Abdurrahman Wahid gerakan Islam dan wawasan kebangsaan, itu ada istilah gerakan kultural atau gerakan sosiokultural di dalam melihat Islam dalam bingkai ini. Karena yang disebut dengan gerakan Islam dalam yang ingin menubuhkan syariah dalam state-state yang kecil-kecil itu ternyata dampaknya negatif. Bahkan menurut Abdurrahman Wahid itu istilahnya tegas di situ, problematik. Kan begitu. Nah, sekarang problematiknya di mana? Begitu. Berarti ini perspektif yang berbeda ya. Kalau tadi gerakan-gerakan tadi ini sebagai gerakan perlawanan, namun Abdurrahman Wahid ya nggak cukup lah karena tidak solutif juga, sehingga menyebutnya problematik tadi. Lanjut. Problematik, diikuti ya. Gitu. Nah, problematiknya itu di mana? Begitu. Itu dicontohkan dalam buku itu ketika misalnya dia melihat Pakistan. Gitu. Kemerdekaan Pakistan itu Pak, itu membawa korban yang sangat besar. Gitu. Dulu itu kan wilayah India itu kan jadi satu ya. Ada Pakistan itu ingat saya itu singkatan Punjab gitu loh. Tannya itu yang terakhir itu Afghanistan. Jadi Pakistan itu gabungan dari kecamatan kecil-kecil, gitu ya, Punjab. Lalu kemudian apa itu ya? Yang terakhir aku enggak ingat singkatannya. Itu singkatan itu bisa ditemukan di dalam tulisannya Ibrahim Abdul Robi. Nah, 11 November 2001. Nah, begitu. Itu jelas sekali bahwa Pakistan itu sebetulnya singkatan. Gitu gabungan dari berbagai. P-nya awal itu Punjab. Terus bla 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 bla, saya enggak terakhir ingat. Afghanistan. Tan-nya itu adalah Afghanistan. Jadi Pakistan itu gabungan kecamatan kecil-kecil. Gitu ya. Yang dideklar oleh kalau enggak salah Shah Waliullah. Untuk didirikan sebagai negara Islam. Dengan syariah sebagai ideologinya, sebagai dasar negaranya, kan begitu. Nah, apa efeknya ini yang disebut problematik oleh Abdurrahman Wahid? Problematiknya, lalu bagaimana umat Islam yang ada di wilayah Bengali? Bagaimana umat Islam yang ada di wilayah India? Kan 3 itu. Tidak India, mayoritas begitu maksudnya? Bukan. Umat India kan jadi satu. Umat Islam di situ kan banyak menyebar.
dideklar Pakistan itu sebagai negara Islam, Ya. otomatis yang luar Pakistan kan Darul Harb. Oh, iya, iya. Ya kan? Ya. Wilayah perang. Ya. Lalu umat Islam bagaimana yang ada di wilayah India? Tersebut, ya, betul. Bagaimana umat Islam yang ada di wilayah Bengali? Karena Bengali itu juga mendeklar dirinya sebagai negara Hindu. Ya. Nah, negara yang netral agama itu India. Itu kalau nggak salah pemimpinnya Rajiv Gandhi itu loh. Atau Mahatma Gandhi itu loh. Gitu. Dia istilahnya garis tengah antara Hinduis sama Islamisis. Gitu. Maunya Mahatma Gandhi. Nah, ketika deklarasi Pakistan merdeka dengan syariat Islam sebagai ideologi utama, itu lalu kemudian warga negara yang agamanya Islam di Bengali, warga negara Islam yang ada di India, ini kan bingung, masa saya harus hijrah ke sana, ke Darussilmi, begitu loh. Ya. Sementara mereka sudah punya kecakapan hidup dan survive di wilayahnya itu. Yang tadi. Masa harus pindah ke sana, begitu. Iya, ya. Sementara di Bengali, karena dia mendeklar bahwa itu adalah negara Hindu, dan sama di dalam melihat Pakistan sebagai Darul Harb ala Hindu, maka kemudian umat Islam yang ada di Bengali juga dibunuhi. Nah, begitu loh. Iya. Itu ingat saya catatan Ibrahim Abu Robi itu ada 250 orang juta jiwa meninggal. Akibat dari apa yang mau diterapkan di Pakistan itu. Yang ada di Bengali, yang ada di India, itu dibunuh, Pak. Karena agamanya berbeda. Iya, agamanya gitu berbeda. Loh. Jadi tidak melihat manusia, tapi melihat ini agamanya. Ya. Kalau agama kamu itu bukan Hindu, maka Anda ini Darul Harb. Halal darahnya. Diperangi. Lalu kemudian sama, orang Hindu yang ada di Pakistan, selama dia tidak berpindah agama ke Hindu, maka juga akan dibunuh. Itulah makanya kemerdekaan Pakistan itu memakan sekian juta jiwa. Nah, coba lihat penerapan syariah Islam problematik apa tidak? Iya, problematik. Ya kan? Karena sampai begitu akhirnya kan mengorbankan nyawa yang sekitar yang begitu banyak kan? Yang begitu banyak. Yang dalam ini kasus dan fakta yang sangat jelas itu di wilayah India itu. Begitu loh. Nah, inilah yang membuat itu sebetulnya juga tidak hanya terjadi di India, juga terjadi di wilayah misalnya Maroko, juga terjadi di wilayah Mesir. Mesir itu juga begitu. Mesir ini ideologinya syariah Islam, apa ideologinya sosialis komunis. Sosialis komunis itu Jamal Abdel Nasser itu. Lalu kemudian syariatisasi Islam itu IM. Ikhwanul Muslimin, lalu kemudian ada yang juga sayapnya Rosyid Ridho dan seterusnya. Nah, ternyata syariat Islam itu misalnya dalam kasus Mesir ya, Jamal Abdel Nasser itu juga Muslim, gitu loh. Cuman dia mengambil ideologi sosialis, kan begitu. Nah terus bagaimana ini syariat Islam itu ternyata mau diterapkan umat Muslim aja juga tidak selalu sepakat. Contohnya adalah Jamal Abdel Nasser. Disitulah maka syariat Islam itu problematik. Istilah problematik yang disebut oleh Abdurrahman Wahid dalam bukunya Gerakan Islam dan Wawasan Kebangsaan. Maka dalam munculnya state-state itu, ini kan kebangsaan itu, maka gerakan Islam itu problematik jika Anda mengambil pendekatan formalisme syariah. Gitu loh. Dari sini Abdurrahman Wahid mengambil jalur yang berbeda. Gitu ya. Jalur yang berbeda itu apa? Islam di dalam hal ini bukan lagi sebagai ideologi syariah, tapi Islam sebagai gerakan sosiokultural. Nah, sosiokultural ini menurut Abdurrahman Wahid itu solusi. Jika tidak di Indonesia diterapkan syariat Islam, itu misalnya Pakam Jakarta, maka akan ada istilah warga negara kelas 2. Ya kan? Warga negara kelas 2 atau juga perang antar suku dan sebagainya sehingga mengorbankan perang saudara kan akhirnya.
Jika ada warga negara kelas 2, itu justru malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di mana yang namanya warga negara itu mempunyai hak yang sama. Jika syariat asasi diterapkan, justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu. Ini dalam perspektif hukumnya begitu. Dalam perspektif historisnya, itu pengalaman Pakistan problematik. Itu pengalaman Mesir problematik. Di Indonesia jika diterapkan pasti problematik. Dan selain problematik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari situ, nah ini menurut saya kejeniusan dari seorang tokoh Abdurrahman Wahid di dalam mengambil track yang berbeda, begitu. Lalu kemudian track yang berbeda yang diambil Abdurrahman Wahid, ketika misalnya syariatisasi itu problematik, lalu apa? Nah begitu. Disitulah muncul Islam sebagai gerakan sosiokultural. Jadi jangan sampai ada simbol-simbol Islam, gitu loh. Betul. Jangan sampai ada yang namanya ideologisasi syariah. Itu dimanapun tidak akan berhasil. Gitu. Walaupun Anda ini punya niat baik, melakukan perlawanan terkait dengan neoliberalisme, gitu ya. Cuman cara Anda melawan salah. Maka kemudian ini kan menggema ya Pak, isu-isu tentang khilafah Islamiyah, Islam fundamentalis, dan seterusnya di era Abdurrahman Wahid. Menggema, begitu, menggema. Dan di antara kecerdasan dari Abdurrahman Wahid dalam membaca satu peta global di dalam hal ini adalah mengambil arah baru gerakan Islam, yaitu Islam sebagai gerakan sosiokultural. Nah, pertanyaannya menjadi begini, bagaimana Islam sebagai gerakan sosiokultural itu? Ya Anda jangan memakai syariah-syariah. Syariah-syariah itu harus dipreteli ulang, di overhaul. Corong motor harus turun mesin ini. Ini sekernya harus disesuaikan, ring sekernya harus disesuaikan, stang sekernya harus disesuaikan, agar bisa laju cepat di dalam bangsa yang baru ini, gitu loh. Nah, kalau tidak, gitu, ini masih gaya lama. Kalau tidak sekernya tidak di overhaul, begitu, maka Anda akan bisa nabrak Anda di dalam wadah yang disebut dengan nation state itu, gitu loh. Nah, Islam yang di overhaul. Islam yang diturunkan, memudahkan ya. Islam yang di overhaul. Islam yang di overhaulkan, yang diturunkan mesinkan, dipreteli itu, lalu kemudian dirakit ulang. Itulah yang banyak kita temukan di dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Bagaimana Abdurrahman Wahid sampai berpayah-payah ya. Itu menurut saya peras keringat betul untuk mengargumentasikan syariah ini biar tidak ambivalent. Ya kan? Yang tema kemarin biar tidak ambivalent. Ini gimana tek-tek agama itu kok begini? Begitu. Sementara orang Islam itu kalau sudah melihat teks agama, apalagi Al-Quran, itu berkata A, maka kemudian susah untuk menolak kata Quran itu. Kan begitu? Betul. Dari sinilah makanya kemudian kita diskusikan kemarin. Mengoverhaulkan syariah yang ada di dalam Al-Quran untuk ijtihad kebutuhan baru. Dalam konteks nation state. Bahkan kemarin walaupun bertolak belakang dengan teks dan seterusnya. Usul itu adalah realitas. Kan begitu kan? Kata kemarin itu. Ini realitasnya begini. Ini usulnya begini. Kalau Anda masih cara berpikirnya lama, begitu loh. Anda bisa tabrakan dengan realitas, ente sendiri loh yang bundas. Gitu. Maka cara berpikir Anda harus di overhaul. Betul. Harus turun mesin. Gitu loh. Spiritnya begitu. Iya, motor aja banyak kok yang dimodifikasi. Masa gaya berpikir tidak dimodifikasi?
gitu loh. Betul. Gitu loh. Nanti enggak kenceng loh. Kan begitu. Iya. Harus overhaul, Pak. Iya. Begitu. Nah, Islam dalam konteks sosiokultural itu Islam dalam bentuk gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini apa saja? Ya. Gitu ya. Ya. Abdurrahman Wahid itu ketika di masa PBNU gitu kan. Di masa PBNU itu di tahun kurang lebih sekitar 84 sampai di tahun 99. Nah, ya. itu. Gerakannya Abdurrahman Wahid ini memperkuat yang disebut dengan gerakan rakyat. Ya. Muncullah di situ ekonomi kerakyatan. Ini nanti akan kita ulas, Pak, ya. di sesi tentang ekonomi. Gitu kan. Ya. Ini kita kasih spill begitu. Ya. Ini akan kita ulas bagaimana gerakan ekonomi Abdurrahman Wahid di pertemuan kerakyatan. Tema tentang ekonomi, ya. Kan begitu. Kalau tema terkait dengan gerakan Islam dan wawasan kebangsaan, ya. itu ngulasnya kurang lebih terkait gagasan Abdurrahman Wahid itu adalah mengambil pendekatan gaya Islam yang berbeda. Oke. Apa itu? Sosiokultural. Bukan syariatisasi terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Itu problematik. Oke. Dan itu juga nyambung dengan apa yang digagas oleh Abdurrahman Wahid dengan pribumisasi Islam. Plus ini ya, universalisme Islam. Universalisme Islam. Kan mengambil nilai-nilai utama daripada nilai Islam. Tidak diideologisasikan. Yang disebut dengan universalisme Islam itu di situ. Iya, begitu. Nah, ini nanti terkait dengan gerakan ekonomi Abdurrahman Wahid akan kita ulas dalam bab tersendiri. Lalu kemudian terkait dengan pendekatan yang berbeda dari Abdurrahman Wahid untuk menamai gerakannya yang berbeda itu adalah gerakan sosiokultural. Nah, tadi kan pribumisasi Islam itu. Yeah. Makanya Anda tidak akan melihat di dalam tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid itu kan. Yeah. Itu ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Iya, jarang. Jarang kan? Jarang. Beda dengan Nurcholish Madjid. Ya. Itu ayat-ayat semua. Oh, begitu. Ayat-ayat semua. Kendati tentu kita akan diskusi tersendiri terkait dengan pemikirannya Nurcholish Madjid ini. Cuman kalau keduanya sama tidak. Gitu ya. Keduanya berbeda, begitu. Nah, Abdurrahman Wahid itu saya kecuali satu kaidah fikih yang sering dikutip. Ya. Tasarruful imamu 'ala ar-ra'iyah. Ya. Manutun bil maslahah. Ya. Distribusi seorang pemimpin itu mengikuti kemaslahatan umat. Kan begitu. Betul. Hanya itu. Ayat Al-Qur'an A, B, C dan itu saya jarang dapati. Ya. Karena Abdurrahman Wahid menolak simbol-simbol Islam. Termasuk ayatisasi. Begitu. Ya. Jadi Anda tidak akan melihat begini. Minyak bumi itu dalam Al-Qur'an sudah ada. Begitu sudah ada itu. Dalilnya mana? Itu apologetik, Pak, namanya. Betul. Kayak Al-Qur'an itu sepenuhnya dan memuat semuanya. Ya. Enggak begitu yang namanya pribumisasi Islam. Nah, itulah yang menurut saya penting terkait di dalam pemahaman kita dalam membaca tulisan Wahid, gerakan Islam dan wawasan kebangsaan. Oke. Saya kira gamblang ya pemirsa. Nanti kalau saya mengulang dan seterusnya justru menurunkan spirit besarnya begitu. Ya, begitu. Kemudian tidak usah saya ulang. Mungkin di sesi ini ada yang kurang, Pak. Artinya begini, Pak Lutfi. Kalau kemudian ada orang-orang atau gerakan Islam tertentu yang ngotot, berarti itu ya otoritarianisme itu malah. Iya, itu harus overhaul, Pak. Overhaul. Turun mesin. Betul. Gitu. Ya. Bahkan Anda ketika membaca tradisi lama, gitu kan, tradisi fikih, tradisi tasawuf, tradisi tafsir, yang itu produk di masa-masa Islam pertengahan, itu dalam konteks sekarang harus di overhaul, gitu ya. Betul. Kalau tidak problematik tadi. Problematik, begitu. Realitas sudah berubah. Ya. Di masa itu
Abbasiyah dan seterusnya, itu tidak ada nation state. Ya, iya. Gitu loh. Sekarang muncul nation state, muncul imperialisme. Kalau Anda tidak pandai-pandai menggerakkan Islam dalam liku-liku ini, habislah Anda. Betul, seperti Pakistan lah Anda. Oleh karena itu, cara kita membaca Turos Lama, yang saya sebut kitab-kitabnya tadi, penting untuk dilakukan turun mesin. Betul. Overhaul. Dengan spirit, apa tadi istilahnya Abdurrahman Wahid? Gerakan sosio-kultural. Nah, oleh karena itu kan begini Pak, yang paling banyak didiskusikan terkait dengan Turos Lama itu kan dalam forum-forum NU yang dikenal dengan Basul Masail. Ya. Ya kan? Ya. Anda pasti tahu lah. Anda dulu kan lurah pondok. Begitu. Nah, tradisi membahas bagus. Ya. Cuman cara Anda membahas terkait dengan Turos yang Anda geluti itu. Kalau tidak di overhaul, Anda perlu overhaul. Betul. Mendiskusikan juga terkait dengan fenomena global, membaca juga tentang geopolitik, membaca juga tentang soal-soal politik, soal-soal kebangsaan. Soal-soal kebangsaan. Jadi problemnya sekarang kompleks. Iya. Kalau tidak, ya Anda seperti Pakistan, Pak. Iya. Gitu. Justru agama Anda problematik dalam konteks kebangsaan ini. Iya. Gitu. Betul ya. Saya kira begitu. Betul. Pemirsa sampai saya tercengang mau mengasih komentar atau tambahan di mana karena ternyata sebegitu problematiknya dan bahaya termasuk membahayakan tentang nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Andaikan memaksakan satu bentuk formalisme syariatisasi dalam termasuk dalam negara, termasuk pendekatan teks. Termasuk pendekatan teks dalam membaca agama. Membaca agama yang selama ini ya saya tertegun ya bukan karena kenapa gitu kan. Karena selama ini ya pasti tahulah kita ini saya gitu kan biasanya mencari dalilnya mana. Gimana untuk menguatkan penguatan ini selaras nggak dengan teks dan seterusnya. Ternyata harus di overhaul pemirsa. Harus turun mesin. Betul. Tapi sebetulnya ini ya Pak Lutfi, sejatinya Indonesia ini kan bukan antitesa dari tauhid ya. Enggak. Tetapi melalui wadah di mana nilai-nilai substansi dari agama, keadilan, kesetaraan, kemanusiaan itu sudah diejawantahkan dalam negara sebetulnya. Maka kemudian kalau melawan itu artinya melawan negara. Gitu. Ya. Jadi jangan setia pada teks, setialah kepada keadilan, kesetaraan, lalu kemudian yang Anda sebut tadi itu. Jika teks berlawanan dengan itu, maka teks itu harus di overhaul. Oke. Terima kasih Pak Lutfi. Ya. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa memahami dan mengambil spiritnya sehingga semangat yang biasa kita gaungkan dan seterusnya itu tidak bertolak belakang dengan wawasan kebangsaan kita di Indonesia khususnya. Ya. Ada closing statement Pak Lutfi? Ya. Satu kata kunci yang diungkap oleh Abdurrahman Wahid, pendekatan gerakan Islam itu adalah pendekatan sosiokultural. Dan itu menuntut dialog teks dengan realitas. Dengan pemahaman dan pendekatan yang lebih kompleks daripada di masa Islam yang dahulu. Jika dipaksakan dalam konteks sekarang, Anda bisa menjadi problematik. Terima kasih Pak Lutfi mengklaim membela Islam atau agama dengan cara mematahkan wawasan kebangsaan. Bukankah sebuah jihad, melainkan syahwat kekuasaan yang kejam namun bersembunyi di balik kesucian teks-teks Tuhan. Betul. Saya kira itu yang dapat saya simpulkan dari menjiplak. Mudah-mudahan tidak salah Pak Lutfi gitu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you. Selamat malam. Selamat malam.